Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Jahnatahu dengan NIM 211101085 kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang view, di mana tutorial ini kita akan melakukan lanjutan display tabel atau display data pada perawat jaga ya, pada perawat jaga. Nah, sebelumnya itu sudah kita display data pada rawat inap. Nah, maka di sini kita akan melakukan display data pada perawat jaga. Nah, kita lihat di sini ya. Di perawat jaga ini kan pada saat kita masih pilih pasien yang melakukan rawat inap, kita pilih pasiennya. Di sini pasiennya itu akan kita tambahkan satu perawat jaga yang dimana dia akan menjaga di pasien yang melakukan rawat inap tersebut di rumah sakit tersebut. Nah, di sini kita akan mendisplay data dari perawat jaga itu di bagian ini yang dimana perawat jaga tersebut yang berkaitan dengan pasien yang kita pilih di sini. Jadi pada saat kita pilih pasien ini, maka nanti akan muncul di sini display data pada pasien yang melakukan rawat inap dan perawat jaga siapa yang menjaga di pasien yang di sini ya, pasien yang sementara melakukan rawat inap. Jadi di sini kita lihat dulu di database-nya, kita ingin mendisplay datanya itu apa saja ya. Jadi kita lihat di sini di detail perawat jaga. Kita lihat di sini ya. Di sini ada atribut apa saja yang akan kita displaykan. Nah, di sini ada atribut date ID detail perawat jaga, ID karyawan yang dimana ini merupakan perawat jaga, dan di sini ID rawat inap. Nah, sedangkan kita displaynya itu hanya ada dua, jadi kita ingin menampilkan nama perawat dengan email dari perawat sesuai dengan yang akan kita tambahkan yang di sini. Nah, jadi di sini kita buat query-nya dulu. Jadi di sini kita hubungkan dua tabel ya. Di sini ada rawat inap dengan karyawan. Nah, di sini rawat inap dengan karyawan ya. Nah, jadi di sini kita akan display datanya itu di bagian view, pada bagian view, pada data detail perawat jaga.php ini. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita langsung buat query-nya dulu untuk kita display tabelnya itu gampang. Jadi kita langsung buat query-nya dulu di sini. Kita ingin menampilkan data perawat jaga yang dimana kita tampilkan nama dengan email yang kita hubungkan menggunakan dua tabel ya, yaitu tabel karyawan dengan rawat inap ya, kalau tidak salah, atau kita hubungkan tabel karyawan saja yang dimana karena kita ingin menampilkan nama karyawan berdasarkan nama dengan email, jadi kita hubungkan pada tabel karyawan saja. Jadi di sini SQL kita buat query-nya di sini. Jadi di sini dia select. Di sini kita tampilkan yang pertama itu ID detail perawat jaga yang di sini. Jadi ID detail perawat jaga ini dia berada di detail perawat jaga. Jadi kita tampilkan dulu nama tabelnya, baru diikuti dengan atribut yang ingin kita tampilkan yaitu ID detail perawat jaga. Nah, kemudian kita tampilkan lagi ID karyawan. Nah, ID karyawan ini dia berada di tabel detail perawat jaga ya. Kita tampilkan yang foreign key-nya ya, bukan primary key-nya. Jadi di sini kita tampilkan detail, kita tampilkan tabelnya dulu, detail perawat jaga, titik di sini ID karyawannya. ID karyawan. Nah, setelah itu kita akan tampilkan nama karyawan tersebut. Jadi di sini nama karyawan itu berada di tabel karyawan. Jadi di sini tabel karyawan titik nama ya, nama. Kemudian di sini kita tampilkan juga dengan email dari karyawan tersebut. Nah, atribut email itu berada di tabel karyawan. Jadi karyawan titik email. Nah, karyawan titik email. Setelah itu kita tampilkan ID rawat inap yang berada di tabel detail perawat jaga. Jadi di sini
detail perawat jaga titik ID rawat inap. Oke. ID rawat inap ya. Di sini detail perawat jaga. Oke. Setelah itu di sini ketiganya itu berasal dari tabel apa saja, yaitu tabel detail perawat jaga dan tabel karyawan ya. Nah, di mana kedua tabel ini memiliki hubungan relasinya itu pada ID karyawannya. Jadi where di sini kita tambahkan where, di sini yang memiliki hubungan relasinya itu atribut ID karyawan. Jadi di sini di tabel detail perawat jaga titik ada ID karyawan. ID karyawan. Jadi sama dengan di tabel karyawan ada ID karyawan. Nah di sini kita sortir, kita order by atau kita mengsortirnya itu nama karyawan yang kita urutkan dari huruf abjad A sampai Z ya. Jadi di sini kita order by, di sini nama karyawan itu kan berada di atribut karyawan. Jadi kita ketik nama tabelnya diikuti dengan nama atributnya itu nama ASC. Ya. Nah setelah itu titik koma kita coba dulu ya. Kita klik go. Nah dia munculnya itu seperti ini. Nah berarti ini kita lihat ini apakah ini nama perawat jaganya. Jadi kita lihat di tabel karyawan dulu. Kita lihat di sini apakah muncul nama karyawan yang sesuai seperti yang di tabel yang tadi kita buat query-nya itu. Kita lihat di karyawan sini ya. Karyawan kita lihat di sini pekerjaan perawat jaga Agus Indarto. Oke, coba kita lihat Agus Indarto berarti berarti sudah ya. Di sini kita sudah buat, berarti sudah sesuai. Nah, sekarang kita ke kita ke folder kerjanya. Di sini kita akan memasukkan script display tabel dinamisnya. Nah, script display tabel dinamisnya itu saya ambil di script ini. Oke, jadi kita ambil di sini dulu, jadi sabar. Masih loading. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan scriptnya. Nah, di sini kita ambil yang script display tabel dinamis. Kita ambil ini, kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita letakkan di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk judulnya itu kita taruh sesuai yang kita munculkan yang di query ini. Nah, kan kita ingin menampilkan cuma nama dengan email. Berarti di sini ada kita masukkan yang pertama di sini ada nomor, ada nama perawatnya. Di sini ada nama perawat, kemudian di sini emailnya. Email ya. Nah, di sini nomornya itu kita buat satu script lagi di sini, dia harus diurutkan dari nomor 1 ya. Jadi variabel nomor itu sama dengan 1 pakai titik koma. Jadi di sini kita ganti variabel nomor increment ya. Auto increment ya. Oke. Nah, di sini untuk query-nya itu kita ambil yang ini ya. Yang sudah jadi yang tadi kita buat. Jadi kita copy yang dari sini. Oke, kita copy ini. Kemudian kita letakkan di bagian ini query-nya. Oke. Setelah sudah, kita letakkan kita ketikkan nama yang akan kita munculkan berdasarkan database-nya. Jadi di sini nama dan di sini nama perawat jaganya, di sini emailnya. Oke, setelah sudah seperti ini kita save. Nah,
Di sini kan dia akan muncul di bagian sini ya. Berarti dia ini berada di user interface. Nah, jadi di sini kita harus hubungkan pada user interface yang berisi data detail perawat jaga. Nah, berarti di sini kita ke user interface ini, kita ke data detail perawat jaga. Kita akan letakkan dia di bawah form yang kita tambahkan perawat jaganya. Jadi di sini, di detail perawat jaga yang berada di user interface, kita letakkan di bawah form yang tambahkan ini, di bawah sini. Kita letakkan, kita hubungkan scriptnya itu lebih kecil, tanda tanya PHP ini. Oke, setelah itu di sini kita hubungkan ya, atau kita hubungkan dengan include. Di sini tanda kutip, dia keluar dulu baru dia masuk ke view, kemudian dia masuk ke data detail perawat jaga yang berada di view ya, .php. Oke, tanda kutip titik 2. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah sudah kita hubungkan, maka kita coba refresh di sini ya. Nah, dia muncul semua kan di sini. Oke, ternyata di sini kita lupa kasih kecil tabelnya ya semuanya. Jadi kita edit dulu di sini, kita pakai small di sini. Oke, jadi kita copy yang ini, kita letakkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini juga, di sini dan di sini. Kemudian small tutupnya, oke, ini small tutup. Oke, di sini lagi, di sini dan di sini ya. Oke, setelah sudah kita save, coba kita jalankan ulang ya. Nah, dia sudah muncul. Oke, sekarang kita lihat. Jadi pada saat kita pilih, kita klik go, maka di sini perawat yang munculnya itu yang menjaga dia. Kita lihat dulu, ini pasien Keenan Lopez. Kita lihat di sini nama pasien Keenan Lopez ya. Kita lihat di sini. Tabel pasien Keenan Lopez ini ID pasiennya itu 1. ID pasien 1 berarti di rekam medis dia keberapa ya? ID pasien 1 dia keempat, berarti dirawat inap, ID rekam medis yang keempat, ID rawat inapnya itu 2, ID rawat inapnya 2, kemudian berarti dia di detail perawat jaga, ID rawat inap 2 ini perawat jaganya itu 16. Nah, sedangkan kita lihat di sini, ini muncul semua perawat jaganya. Seharusnya kan muncul satu perawat jaga yang menjaga di pasien tersebut, pasien yang melakukan rawat inap. Berarti di sini kita harus tambahkan query lagi untuk dia bisa menampilkan pasien tersebut, data pasien tersebut, beserta perawat yang menjaga di pasien tersebut, bukan menampilkan semuanya. Jadi di sini ya, di sini kita harus tambahkan scriptnya di bagian query di sini, di query di sini ya, di sini. Ini berdasarkan ID rawat inap. Jadi berdasarkan ID rawat inap berarti di sini kita harus tambahkan lagi di bagian ini query, di bagian where, di mana detail perawat jaga sama dengan ini. Nah, kita tambahkan di sini harus dia n, di mana ID rawat inap yang di detail perawat jaga, berarti detail perawat jaga
titik ID rawat inapnya. Itu dia like di sini kita lihat di database-nya dulu. Dia harus sesuai dengan ID rawat inap yang di detail perawat jaga. Nah, kita lihat di hasil sini. Nah, ID rawat inap yang ditampilkannya itu di sini ya. Di sini. Di bagian user interface, di formnya ya, di form TOS, di bagian TOS-nya itu sudah ditampilkan ID rawat inapnya 2. Jadi kita lihat di sini ID rawat inap 2 itu perawat jaganya itu 16. Nah, sedangkan di sini tampilnya itu semua. Berarti kita lihat di user interface di bagian untuk tampilan ID rawat inapnya di bagian mana ya? Nah, di bagian sini sebenarnya dia tampilkan ini. Nah, dia tampilkan ini. Berarti kita copy, kita letakkan dia di sini. Di sini kita letakkan dia harus like di sini. Kita lihat dulu, dia harus like di sini. Kita buat dia seperti ini. Jadi kita tambahkan lagi satu script di sini. Jadi dia variabel ID rawat inap. Di sini dia berisi yang ini. Dia berisi variabel post ini. Kita hapus yang ini. Dia berisi variabel post yang dimana di dalamnya itu ada ID rawat inap. Jadi kita panggil saja berdasarkan yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini dia like. Nah, dia like di sini variabel ID rawat inap ya. Nah, dia seperti ini. Nah, variabel ID rawat inap ini yang dimana berisi variabel post yang di dalam itu ID rawat inap. Nah, kita pakai variabel post supaya dia tidak terlihat ID-nya pada saat kita jalankan ya. Kita save. Coba kita refresh. Nah, ini kan kita bisa tahu Antonia Alea ya. Nah, di sini kita lihat Kenan Lopez ini ID rawat inapnya 2. Kita lihat di sini. ID rawat inap 2 itu Kenan Lopez, perawat jaganya itu 16. Kita lihat di karyawan, kita harus cocokkan dulu. Bisa saja nanti sistemnya panggil jadi tapi tidak sesuai dengan yang di database yang kita buat. Data-datanya. 16 ya tadi. Antonia Alea. Oh, berarti sudah berhasil ya. Nah, coba kita tes yang lain. Kita klik go. Nah, ini muncul perawat ID rawat inap 7, perawat jaganya sudah berbeda ya. ID rawat inap 7 ini siapa ya? 7 perawat jaganya 19. Oke, perawat jaganya 19. Kita lihat perawat jaga 19. Oke, Arianto Kemi. Coba kita lihat di sini. Oke, berarti sudah. Coba kita tes lagi yang di terakhir. Kita go, ini 9. Oke, kita lihat ID rawat 9, perawat jaga 9 ya. 9, ini 17. Berarti karyawannya itu 17 ya. 17. Oke, berarti dia sesuai ya. Ini perawat jaga. Datanya itu muncul sesuai. Oke. Oke, jadi sudah ya di sini. Jadi pada saat kita pilih, nah dia belum muncul ya. Pada saat kita pilih pasien, nah yang perawat jaga yang menjaga dianya ini. Nah di sini mungkin kita tambah lagi satu atribut supaya mungkin lebih mengetahui lagi identitas dari perawat jaga tersebut. Jadi di sini tambahkan atribut telepon. Maka di bagian view di data detail perawat jaga kita tambahkan yang di view ya. Di view kita tambah di query-nya itu di sini setelah nama email kita tambahkan lagi di sini telepon. Jadi di sini teleponnya itu dia berada di tabel karyawan. Jadi karyawan titik telepon koma di sini ya. Nah, berarti di judul ini kita tambahkan lagi satu yaitu telepon. Kita tambahkan di sini.
telepon, di sini telepon. Oke, setelah telepon berarti di sini kita tambahkan lagi atribut teleponnya di sini untuk kita panggil dari database-nya ya. Oke, ini telepon menggunakan huruf kecil semua. Jadi kita save, kita refresh di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada saat kita kembali dulu, kita ke perawat jaga, kita pilih pasiennya, kita klik go. Nah, muncul pasien, informasi pasien, perawat jaganya muncul. Nah, ini muncul ya. Oke. Muncul perawat jaganya, nama perawat, email, teleponnya. Oke, ini perawat jaga yang menjaga di pasien yang ini. Oke, mungkin tombol pencarian ini kita hapus saja. Jadi ini kita hapus, kita kasih tinggal BR-nya saja di sini. Nah, di sini ini script ini tidak apa-apa ya kalau kita hapus. Ini scriptnya tidak bermasalah. Nah, di sini kita hubungkan dengan fungsi yang sudah kita buat di display tabel dinamis sebelum-sebelumnya, sudah kita hubungkan ya. Kita letakkan fungsi juga di bagian ini yang dimana sudah dibuat, yaitu di sini fungsi untuk mencegah inputan nama yang hurufnya itu bisa saja kecil dan bisa saja besar, dan juga untuk inputan emailnya menggunakan huruf besar ya. Jadi email yang sama, jadi di sini kita mencegahnya, jadi kita di sini kita hubungkan dengan R nama. Di sini untuk nama kita hubungkan dengan R nama. Kemudian email di sini kita hubungkan dengan R email. Oke. Oke. Oh, sorry. Oke, setelah sudah kita save, coba kita refresh di sini. Nah, ini tombol pencariannya tidak ada lagi. Nah, sudah kita hubungkan ya. Ini tulisannya, emailnya seperti ini. Oke, di sini sudah kita buat, sudah kita display semua ya di sini, pasien, keahlian dokter, poli, ruang, jadwal, ini rekam medis nanti, penyakit sudah, obat sudah, obat, kamar sudah, rawat inap sudah, perawat jaga yang sudah barusan tadi kita buat. Dan sekarang kita ke kebersihan. Nah, di kebersihan ini dia ada pilihan juga. Jadi pada saat kita pilih ruang, muncul ruang. Nah, di sini berarti di sini nanti kita akan display tabel dinamis dari monitoring kebersihan pada ruang. Nah, sedangkan di sini nanti juga kita akan buat juga monitoring kebersihan pada kamar ya. Jadi di sini kita mungkin kita tutup dulu. Kita tutup, kita ke bagian view. Kita akan buat pertama itu untuk ruang. Kita buat pertama ruang di sini. Jadi kita akan ke data cek kebersihan ruang. Nah, data cek kebersihan ruang ini kita ambil script display tabel dinamisnya itu dari data kamar saja. Kita ambil script display tabel dinamisnya itu dari data kamar ini. Kita copy, kita letakkan di data cek kebersihan ruang ini. Oke. Setelah sudah, oke, sekarang kita lihat dulu apa saja yang ingin kita display data-datanya. Di data cek kebersihan ruang ya. Data cek kebersihan ruang. Nah, di sini ada ID cek kebersihan ruang, ada tanggal, ada ID ruang dengan karyawan. Nah, di sini kita lihat kalau di sini ada dua tabel, dua atribut yang dimana berada di tabel lain juga. Nah, ini ada ID ruang yang dimana ada di tabel ruang, dan ada ID karyawan yang untuk cleaning service-nya dia berada di tabel karyawan. Nah, untuk status ini sebelumnya itu sudah kita buat di data cek kebersihan di user interface-nya itu kita buat pilihan. Jadi
kita kan buat option di sini, pilihan, maka sehingga di sini ya, di bagian sini dia harusnya tidak pilihan, dia harusnya itu muncul sangat kotor atau masih dikatakan ruang rawat inap itu seperti apa keadaannya atau kondisinya, karena kita buat option, jadi dia tidak bisa 1 atau 2. Berarti kita lihat di struktur dulu, tipe data dari status ini apa. Oke, char di sini, tipe datanya char. Berarti di sini, di bagian mana ya? Data cek kebersihan ruang ini, berarti statusnya ini kita harus ganti di option, atau kita ubah saja untuk value-nya itu kita ganti 1 sampai 4. Berarti di sini ya, kebersihan ruang untuk pilihan ini sangat kotor ini kita ganti dengan 1. Untuk cukup kotor ini kita ganti value-nya itu 2, karena di tipe datanya kan kita pakai char. Jadi kita harus sesuaikan supaya pada saat kita menginput datanya bisa muncul ya seperti itu. Kemudian di sini 4, di sini 5. Nah, berarti di sini kita akan mendisplay data-datanya itu ada dari tabel ruang dengan ID karyawan, yang dimana kita akan tabel ruang ini kita akan mendisplaynya itu nama ruangnya, dan di sini juga nama karyawannya. Jadi seperti itu ya. Kita displaynya itu nama ruangnya dengan nama karyawannya ya. Oke. Nama ruang, nama karyawan, atau ya, nama ruang, nama karyawannya. Jadi kita displaynya ini. Oke, kita buat query-nya dulu di sini. Jadi kita select dulu ya. Kita select, kita ingin tampilkan ada data-data ini ya. Jadi kita tampilkan yang pertama ID cek kebersihan ruang. Berarti ID cek kebersihan ruang ini dia berada di tabel cek kebersihan ruang, titik ID cek kebersihan ruang, koma di sini kita tampilkan tanggalnya. Berarti tanggal ini berada di tabel cek kebersihan ruang ya. Titik tanggal ini, oke, koma. Kemudian kita tampilkan ID ruang yang berada di tabel cek kebersihan ruang, karena kita tampilkan yang foreign key-nya. Jadi cek kebersihan ruang, titik ID ruang, titik ID cek, bukan ID cek kebersihan ruang, tapi ini ID ruang ya. Oke, ID ruang ya. ID ruang, kemudian di sini kita tampilkan juga nama ruangnya. Jadi nama ruangnya itu dari tabel ruang ya. Nama ruang kan berada di tabel ruang. Jadi di sini tabel ruang titik nama ruang. Nah, di sini ada nama ruang ya. Nama ruang. Oke. Kemudian di sini kita tampilkan statusnya. Nah, statusnya ini dia berupa option, di mana pilihannya kita pilih kalau nilai 1-nya itu sangat kotor, nilai 2-nya itu cukup kotor, maka di sini kita menggunakan case ya. Jadi kita gunakan case di sini, berarti di sini dia case. Nah, di sini kita pakai case untuk statusnya, karena di sini ada banyak pilihan untuk statusnya, jadi kita pakai case. Jadi case di sini status, atribut status ini berada di tabel cek kebersihan ruang, titik status ya. Titik status, di mana di sini when ya. When nilai 1 itu untuk kita lihat di sini ya, dia untuk sangat kotor. Ini untuk ruang ya. Oke, ini untuk ruang. Nilai 1 ini sangat kotor. Berarti di sini sangat kotor. Oke.
Setelah itu di sini when 2 ya. Nilai 2-nya di sini dia apa ya? Kita lihat di sini cukup kotor. Ketiga itu sedang dibersihkan. Berarti ini cukup kotor. Cukup kotor. Kemudian di sini sedang dibersihkan. Sedang dibersihkan. Oke, kita lihat dulu. Oke, sedang dibersihkan, telah dibersihkan, bersih. Sedang dibersihkan. Oke. Di sini telah dibersihkan. Nah, di sini dia bersih ya. Bersih. Oke, di sini kita tutup dengan N. Kemudian di sini disimpan pada status ya. Disimpan pada atribut status. Nah, kemudian kita akan tampilkan lagi karyawan. Karyawan ini kita ingin tampilkan namanya ya. Jadi namanya itu berarti karyawan titik nama. Oke. Nah, di sini kita tampilkan tabel-tabel tersebut atau atribut-atribut tersebut dari tabel. Yang pertama itu tabel cek kebersihan ruang. Oke, kemudian di sini tabel ruang ya. Tabel ruang. Kemudian di sini ada tabel karyawan. Oke. Di mana ketiganya itu berrelasi cek kebersihan ruang dengan ruang itu relasinya itu pada atribut yang sama yaitu ID ruang. Jadi cek kebersihan ruang titik ID ruang itu sama dengan di tabel ruang seperti itu. Nah, kemudian di sini N kita itu memiliki hubungan relasinya atau relasasinya itu pada atribut yang sama yaitu ID karyawan. Jadi atribut ID karyawan berada di tabel cek kebersihan ruang titik ID karyawan. Oke, dia sama dengan di tabel karyawan titik ID karyawan. Nah, seperti itu. Jadi titik koma dulu. Jadi kita lihat ya, di sini masih ada salah. Karyawan. Kita lihat baik-baik dulu. Jadi dia select cek kebersihan ruang yang dimana ada ID cek kebersihan ruangan. Kemudian ada atribut tanggal di tabel cek kebersihan ruang. Ada atribut ID ruang di tabel cek kebersihan ruang. Kemudian ada atribut nama ruang. Kita akan tampilkan nama ruang yang berada di tabel ruang. Dan di sini kita case yang dimana cek kebersihan ruang dia berada di status. Status ini kita menggunakan pilihan opsinya itu ada 5. Jadi dia when 1 itu sangat kotor, 2 itu cukup kotor, 3 itu sedang dibersihkan, 4 itu telah dibersihkan, 5 itu bersih. Kemudian N statusnya ini kita pakai koma. Nah, koma baru kita akan tampilkan nama karyawan yang berada di tabel karyawan semuanya itu dari tabel cek kebersihan ruang, tabel karyawan, di mana memiliki hubungan relasinya itu antara tabel cek kebersihan ruang dan tabel ruang yaitu pada atribut yang sama yaitu ID ruang dan pada
tabel cek kebersihan ruang dengan tabel karyawan memiliki atribut yang sama, yaitu ID karyawan. Oke, setelah sudah kita klik go. Nah, ini yang munculnya. Jadi ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, ini namanya itu cleaning service ini sudah sesuai dengan yang di database atau belum ya. Kita lihat di database, di bagian karyawannya, cleaning service, di bagian karyawan, kita lihat di sini. Nah, ini Agustinus Derkavala, Miranda Atampu, Ezekiel Laude. Oke, berarti sudah. Oke, berarti sudah ya. Nah, sekarang kita kita sudah display datanya. Jadi kita akan memasukkan judul-judul apa saja yang ingin kita tampilkan pada atribut ini, yaitu yang pertama itu ada nomor. Berarti di sini kita taruh nomor, kemudian ada tanggal. Ada nomor ruang ya, tanggal atau nomor. Oke, jadi di sini setelah di sini kita isi nomor, kita letakkan tanggal di sini. Oke, di sini tanggal. Oke, setelah tanggal ada ruang. Ruang ini kita tampilkan nama ruang saja ya. Nah, ini kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Oke. Setelah itu di sini ruang status dengan nama ya. Berarti ini ruang, ini status, ini cleaning service namanya itu. Cleaning service. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk aksi. Jadi di sini aksi. Oke, setelah sudah kita masukkan ini nomor, masukkan query yang tadi sudah kita buat. Kita ambil yang ini saja. Oke, kita ambil yang ini. Kita ambil ini. Kita copy, kita letakkan di sini ya. Di sini. Oke. Titik komanya kita hapus. Kemudian di mana lagi? Oke, di sini sudah. Setelah itu di sini kita ganti dengan tanggal. Kita sesuaikan dengan yang database. Kemudian di sini kita akan tampilkan untuk ruang ini nama ruangnya. Nama ruang ya. Nah, di sini ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus ya. Ini juga kita hapus. Nah, di sini kita ganti ruang, tanggal, nama ruang, di sini status. Nah, status, kemudian di sini ya, kita tambah lagi satu lagi, itu untuk cleaning service-nya. Jadi kita copy ini, kita letakkan di sini, ini nama ya, cleaning service nama. Oke, setelah sudah kita save. Nah, ini kita save ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan di bagian ruang, di bagian bawah sini ya. Kita hubungkan di bagian bawah sini. Ini jadi kita ke data cek kebersihan yang di user interface, kita letakkan di bawah form ruang ya. Jadi ruang, mana ruang? Ini ruang, mana? Ini ruang. Oke, dia di bawah form sini. Nah, dia di bawah form sini. Kita tambahkan BR di sini, kemudian kita masukkan scriptnya, tanda tanya PHP, tutup dengan PHP. Nah, di sini dia include tanda kutip, dia di luar dulu baru ke view, kemudian dia data cek kebersihan
kebersihan ruang .php tanda kutip, tanda tanya, tanda titik koma ya. Oke, kita save, kita refresh di sini. Ini ruang, sementara loading. Oke. Nah, ini sudah muncul kan? Untuk ruang dia seperti ini. Oke, nama ruang, nama ini, oke. Ini tanggal di bagian mana lagi? Oke, ini sudah ya. Di sini jadi pada saat oke, sabar ini masih ulang. Jadi pada saat kita ke sini, kita ke perawat, kita kebersihan ya. Jadi pada saat pilih ruang, klik go, dia munculnya seperti ini. Jadi ruang tanggalnya ini statusnya itu sangat kotor, ada yang cukup kotor, cukup kotor. Nah, cleaning service-nya ini, berarti sudah ya. Untuk data cek kebersihan ruangnya itu seperti itu. Oke. Jadi di sini kan sudah. Jadi sekarang kita ke kamar. Jadi kita klik kamar. Kita go. Di sini kita belum buat display datanya atau tabel dinamisnya ya. Jadi kita ke data cek kebersihan kamar di bagian view. Di sini kita akan masukkan scriptnya itu, atau kita lihat di database dulu. Di data cek kebersihan kamar, kita lihat database apa saja yang akan kita tampilkan. Nah, di sini sama ya, hanya bedanya itu di ID kamar saja. Kalau di ruang ada ID ruang. Jadi di sini ID karyawan ini mungkin saya tambahkan komen dulu ya, supaya kita bisa tahu kalau itu dia cleaning service. Cleaning service. Oke. Oke, di sini sudah ya ID karyawannya, dia cleaning service. Nah, berarti di sini hanya bedanya itu di ID kamar saja. Ini ID cek kamar. Berarti kita tinggal ganti script yang di dalam sini saja. Kita ganti yang ID ruang, yang nama ruang semua kita ganti dengan kamar. Jadi di sini kita edit inline, kita ganti select cek kebersihan ini, kita ganti dengan cek kebersihan kamar. Nah, cek kebersihan kamar. Kemudian di sini dia harus tampilkan ID cek kebersihan kamar, bukan ID cek kebersihan ruang. Karena kita mau buat di bagian kamarnya. Nah, di sini juga cek kebersihan ruang ini ganti dengan cek kebersihan kamar. Kemudian di sini juga ganti cek kebersihan kamar. Oke, ini ID ruang kita ganti dengan ID kamar. Oke, di sini ruang ini kita ganti dengan tabel kamar ya. Ini tabel ruang, di sini kita ganti dengan nama. Oke, kita lihat di sini dulu. Di kamar ini, tabel kamar ini untuk namanya, atributnya itu kita budget nama. Berarti di sini nama. Nah, di sini case-nya itu di sini diganti dengan cek kebersihan kamar. Cek kebersihan kamar. Nah, di sini dia di status. Oke, sekarang kita lihat di optionnya dulu. Kita lihat di option di bagian user interface di data cek kebersihan kamar ya. Data cek kebersihan kamar di bagian ini kebersihan. Oke, ini kebersihan kamar. Kita lihat optionnya. Nah, di sini kita belum ganti untuk optionnya. Jadi di sini kita ganti 1, ini kita ganti juga 2, ini kita ganti 3. Ini kita ganti 4, ini kita ganti 5. Kita sesuaikan dengan yang di query-nya. Ini case 1 itu sangat kotor, 2 cukup kotor. Value-nya kita pakai 1 ya. Karena di situ di strukturnya itu untuk bagian statusnya itu kita gunakan char. Di bagian sini untuk strukturnya
untuk bagian cek kebersihan kamar ya, dia sama dengan di ruang. Ini statusnya gunakan char, jadi kita harus pakai value-nya itu angka. Oke, setelah sudah kita ubah. Nah, sekarang di sini karyawan titik nama tetap. Ini kita ganti dengan cek kebersihan kamar. Oke, ini kita ganti dengan ruang. Ini kamar ya. Ini kamar, ini tabel karyawan. Di mana cek kebersihan kamar. Cek kebersihan kamar ini ada ID kamar. Dan ini kita ganti dengan tabel kamar. Ini kita ganti dengan ID kamar. And cek kebersihan kamar titik ID kamar, ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Oke, jadi di sini kita akan tampilkan cek kebersihan ID cek kebersihan kamar yang ada di tabel cek kebersihan kamar. Ada tanggal di cek kebersihan kamar, di tabel cek kebersihan kamar. Ada ID kamar, ada nama kamar yang ada di tabel kamar, dan ada status yang ada di tabel cek kebersihan kamar yang dimana memiliki option. Kita gunakan query-nya itu case untuk pilihan ya. Ini ada 5, dan di sini kita simpan pada atribut yang nama status, dan juga kita tampilkan nama karyawan yang dimana nama tersebut dari cleaning service ya, karyawan cleaning service dari 3 tabel, yaitu cek kebersihan kamar, karyawan, di mana ketiganya itu memiliki hubungan relasi, yaitu cek kebersihan kamar dengan tabel kamar yaitu pada ID kamar, dan cek kebersihan kamar dengan karyawan yaitu pada ID karyawan. Oke, setelah sudah kita go ulang lagi. Nah, ini kamarnya itu Dahlia Bougainville, ini sangat kotor, cukup kotor. Dan ini tanggalnya, namanya ini. Oke, setelah sudah, kita lihat di bagian data cek kebersihan kamar yang ada di view. Data cek kebersihan kamar yang ada di view ini, kita akan mendisplay datanya atau tabel dinamisnya. Jadi kita ambil dari data cek kebersihan ruang saja, kita Ctrl A, kita copy, kita letakkan di data cek kebersihan kamar ini, kita Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti dengan kamar ya, karena ruang tadi ini kita ganti dengan kamar. Untuk query-nya kita hapus ini dulu, atau kita ambil yang ini, kita copy, kita letakkan pada bagian ini. Nah, kita letakkan di sini, kita Ctrl V. Oke, sudah, ini sudah. Selanjutnya di sini kita ganti dengan nama ya. Dia nama. Oke. Setelah sudah kita save. Ini save. Kemudian kita ke data cek kebersihan ini, kita hubungkan pada bagian kamarnya. Form kamarnya, ini kamar ya. Form kamar. Berarti kita hubungkan di bawah form ini. Di sini kita tambahkan DR di sini. Kemudian kita masukkan script lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini dia include tanda kutip, dia keluar dulu ke view, kemudian dia masuk ke data cek kebersihan kamar .php. Kemudian di sini tanda titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save, kita refresh di sini ya. Nah, ini sudah muncul ya data-data dari kamar. Jadi kita ke perawat jaga, kita pilih ke kebersihan, kita pilih kamar, muncul form kamar, dan juga di sini muncul display data dari kamar. Nah, kalau kita pilih kamar, kita klik kamar, dia muncul display data dari kamar. Jadi dia seperti itu. Oke, di sini sudah ya. Di sini sudah. Oke, jadi di sini ya. Di sini saya ingin status di sini itu dia harus dalam bentuk simbol. Jadi kita lihat di option sini ya. Di mana ya?
Nah, di option sini, jadi di sini statusnya itu kalau sangat kotor ini kita kasih warna dia merah supaya kita bisa membedakannya. Nah, di sini kalau cukup kotor itu kita kasih dia warna kuning, sedang dibersihkan itu kasih hijau, di sini biru, dan di sini kita kasih warna putih. Jadi kita bisa membedakan menggunakan warna ya. Kalau sangat kotor berarti oh dia merah, seperti itu. Nah, di sini saya rasa option 4 dengan 5 ini dia seperti sama, telah dibersihkan dan bersih. Jadi mungkin option 4 ini kita ganti. Kita ganti bersih, telah dibersihkan. Jadi dia sedang dibersihkan dan di sini sudah dibersihkan. Jadi di sini kita ganti. Ini 4. Nah, ini berarti sama juga yang ini di mana? Di ruang. Ini kita ganti juga yang di kamar ya. Jadi ini yang ini kita hapus. Ini kita hapus dan di sini kita ganti 4 ya. 4 dan di sini kita ganti dengan oh iya, ini tetap. Ini bersih. Oke, berarti di sini kita ganti juga yang di bagian display datanya ya. Di bagian data cek kebersihan ruang. Di sini di query-nya, kita ganti juga di query-nya atau di bagian Q1 2 3 4 5. Nah, ini 5. Ini kita ganti jadi 4. Ini kita ganti jadi 4, kemudian ini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Oke, setelah sudah, ini kita save, kita ke data cek kebersihan kamar juga. Kita hapus yang tadi case-nya ya, yang 4. Ini kita hapus, ini kita ganti jadi 5. 4, sorry. Ini 4. Ini oke, sabar. Nah, ini ya. Ini kita hapus. Jadi 4-nya ini. Nah, dia seperti. Jadi kita save, coba kita refresh di sini ya. Kita refresh di sini. Oke, jadi pada saat dia pilih, dia sangat kotor, cukup kotor, sedang dibersihkan dan bersih. Ini untuk kamar ya. Kalau untuk ruang, jadi pada saat dia pilih sangat kotor dan nah. Oke, sekarang kita buat simbolnya ya. Buat simbol kita buat dari yang pertama itu di ruang yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau di simbol ini saya menginginkan dia untuk sangat kotor warna merah, untuk cukup kotor kita kasih warna kuning, sedang dibersihkan ini kita kasih dia warna hijau. Ini bersih. Jadi ini bersih. Oke, jadi di sini mana ya? Kita buat pertama di view. Kita buat di view di display tabelnya. Kita buat di bagian ini. Nah, kita buat di bagian sini ya. Jadi di sini kita pakai contohnya kita buat kelasnya dulu. Jadi kelas di sini dia sama dengan BG kita pakai danger. Kita contohkan dulu danger. Jadi kita save, kita lihat di ruang ya. Nah, dia seperti ini. Nah, tapi kita maunya itu beda. Untuk status sangat kotor dia warna merah, untuk status cukup kotor dia warna kuning. Kalau sedang dibersihkan itu warna hijau, kalau yang bersih itu putih. Jadi kita buatnya seperti itu. Jadi di sini ya, danger. Berarti di sini kita harus menggunakan, karena dia pilihannya banyak, kita harus gunakan scriptnya itu switch. Jadi switch ini kita kita ketik di sini ya, kita letakkan di sini.
kita buat di sini tag PHP-nya dulu lebih kecil tanda tanya PHP, ini tanda tanya lebih besar. Oke. Nah, di sini kita buat tag PHP-nya. Nah, kita pakai switch ya. Jadi di sini dia switch-nya di sini dia untuk kita ingin menggantinya itu di status ya. Jadi kita ambil yang variabel status ini. Kita ambil yang variabel status ini. Buka kurung di sini kita letakkan di dalam. Kemudian di sini kita buka kurung. Oke. Dia akan pilih yang pertama case. Di sini dia kita buatnya dia pertama itu satu itu dia di sini. Oke. Echo di sini dia kelas ya. Kelasnya ini kita pakai danger. Jadi kita copy yang kelas ini, kita letakkan di sini. Kemudian kita titik koma, baru kita break di sini. Break, tanda titik koma juga ya. Oke, selanjutnya kita pakai case yang kedua. Kedua di sini kita pakai echo. Oke, di sini kelasnya itu dia warning ya. Jadi di sini BG dark, BG warning. Nah, untuk danger ini saya pakai teksnya itu light ya. Jadi dia harus warnanya itu light di sini. Oke, untuk kuning kita pakai teksnya, tampilan teksnya itu dark. Seperti itu. Ini titik tanda ini. Oke, ini tanda ini ya. Kemudian tanda tutup, titik koma di sini break. Tanda titik koma. Di sini kita pakai case yang ketiga. Dia yang ketiga ini kita kasih hijau ya. Hijau echo. Di sini dia kelasnya itu sama dengan BG ini mungkin kita kasih dia warna primary ya. Primary atau oke. Kita lihat di sini dulu. Oke, kita buat di sini. Nah, di sini oh ya. Kita kasih dia di sini default. Default di sini. Oke, kita kasih echo di sini. Echo di sini dia kelas. Di sini kita kasih dia light ya. Untuk BG-nya light. Ini kalau yang sedang dibersihkan itu kita kasih putih. Jadi dia semacam pemberitahuan untuk yang kotor dan cukup kotor saja ya, seperti itu. Nah, ini BG light. Di sini kita kasih teksnya dark ya. Dark. Di sini oke. Titik koma di sini dia break. Oh iya, dia tidak ada break ya di sini. Oke. Setelah itu kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, ini hilang. Ruang hilang. Oke, berarti ada yang salah. Di mana ya? Di sini switchnya itu variabel status. Berarti di sini kita lihat
berarti ada yang disalah. Kalau kita hapus variabel status, dia ada tetap atau tidak. Kita save ini, kita refresh. Nah, ini tetap tidak muncul. Berarti ada yang salah di sini ya. Gimana ya ini? Oh iya, ini TR-nya belum ditutup. Oke, kita save. Kita refresh dulu. Nah, ini tidak bisa buka lagi. Oke, ini ada yang salah kayaknya. Di bagian variabel status ini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Variabel status ini dia tetap. Oke, kita ambil yang ini ya. Variabel status ini dia tetap. Nah, kita lihat di bagian status. Nah, kita lihat di mana ya? Di sini ya, di query-nya. Kita lihat di query-nya ini. Di sini statusnya itu kita sudah menggunakan case, dan di sini kita sudah mengganti. Kalau 1 itu sangat kotor, 2 itu cukup kotor, 3 itu sedang dibersihkan. Berarti di sini satunya itu kita tidak menggunakan ini lagi, tapi kita ganti dengan sangat kotor. Oke. Kita ganti dengan sangat kotor. Kemudian di 2 ini kita ganti dengan cukup kotor. Cukup kotor. Cukup kotor. Nah, di default ini dia tetap seperti ini ya. Jadi kita save, mungkin coba kita jalankan. Oke, ini ada yang salah. Oke, ini salahnya di mana ya? Oke, sangat kotor. Oke, jadi di sini ada kesalahan, di mana di sini saya harus pakai tanda titik 2 di sini, dan di sini juga, sehingga coba kita save ulang, kita lihat, kita go. Oke, ini ada kesalahannya. Kita go, di sini dia tidak terjadi apa-apa ya. Ini oke, dia break. Jadi di bagian mana nih? Oke. Di sini ya. Echo. Kemudian di sini kita save. Coba kita refresh. Jadi pada saat pilih ruang, oke, tetap. Oke, di sini ada kesalahan atau di mana? Oke, ternyata ini. Kita save. Kita refresh. Nah, ini muncul. Oke, ini yang cukup kotor dia muncul, tapi yang sangat kotor dia tidak muncul. Oke, berarti ada kesalahan ini. Sangat, oh iya, ini harusnya penulisan hurufnya besar. Oke, sangat kotor. Ini. Nah, dia sudah muncul kan? Nah, ini sangat kotor muncul. Lalu bagaimana jika yang sudah bersih? Berarti kita ubah di bagian sini ya. Di bagian di bagian mana nih? Oke, sabar ya. Ini masih loading. Kita harus membutuhkan kesabaran untuk menunggu ini. Oke, di bagian mana ya tadi? Cek kebersihan kamar. Oh, bukan. Cek kebersihan ruang. Jadi nanti saya ganti di bagian ini. Saya ganti dengan 4. Dan di bagian ini saya ganti juga dengan 4.
Oke. Berarti kita buat yang kita ganti juga ada yang 3 ya. Kita contohkan yang 3. Berarti di bagian sini mungkin saya tambahkan lagi satu case. Dia warna di sini case-nya dia sedang dibersihkan. Ini kita pakai dia echo-nya kelas. Dia sama dengan BG success ya. Atau kasih dia hijau primary. Kemudian di sini teksnya itu dia dark. Kita pakai dark ya. Oke. Di sini tutup tanda titik koma. Di sini dia break ya. Break titik koma. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, berarti dia seperti ini. Nah, kalau yang sudah bersih dia putih. Kalau yang ini dia masih hitam, berarti di sini kita pakai yang light saja. Coba kita gunakan light. Oke, kita save, kita refresh. Oh iya, di sini dia kan warnanya ini, jadi kita gunakan yang seperti sedang dibersihkannya. Ini light, kita kasih dia teksnya oke, nanti itu baru kita buatnya itu di tombol hapus ini ya. Soalnya di bagian ini kita kasih dia warna light ya. Ini light, ini juga light seharusnya. Jadi di sini light. Oke. Jadi kita buatnya itu di mana ya? Kita buatnya di bagian sini. Jadi kita copy yang ini, kita copy, kemudian kita letakkan di bawah sini. Kemudian kita copy di sini. Ini kita matikan dulu ya. Ini kita matikan dulu, lebih kecil tanda tanya. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, ini kita matikan. Kita ganti dia sangat kotor ini karena kita akan mengubahnya itu yang cuman sangat kotor dengan yang sedang dibersihkan ya. Jadi di sini kita ambil yang script ini, kita copy, kita letakkan yang di bagian sini, kita letakkan di bagian sini, ya. Kita letakkan ini di dalam. Oke. Kemudian di sini kelasnya itu kita ganti di sini teksnya. Kita ganti teksnya itu light ya. Ini light. Oke. Jadi kita copy yang ini. Kita letakkan di bagian sini. Nah, di bagian mana ya? Di bagian ini tidak. Ini tidak, jadi tidak usah. Di bagian yang sedang dibersihkan ini. Nah, sedang dibersihkan ini kita tutup dulu tanda tanya lebih besar di sini dengan kita buka lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, jadi kita copy yang ini lagi. Kita letakkan di bagian ini juga. Nah, oke. Kemudian yang defaultnya juga ya. Defaultnya juga itu kita tanda tanya lebih besar di sini kita buka dengan tanda tanya tutup.
Ini dia gridnya. Oke, kemudian kita copy yang tadi itu, atau tadi kita sudah copy ya. Coba kita letakkan di sini. Nah, dia seperti jadi, coba kita save, kita refresh di sini ya. Nah, jadi untuk ini dia putih. Oke, berarti di sini ini juga dia harus dark ya, untuk yang bersih. Bersih ini berarti kita tambahkan lagi yang bersih. Berarti kita copy ini saja, kita copy ini, kita letakkan di sini, kemudian kita buat yang bersih. Bersih di sini kita ganti dengan dark teksnya, dark. Oke, di sini juga dark ya. Kita copy, kita save di sini. Oh, bersihkan. Oh, bersih sarannya. Bersih ya. Bersih. Kita save. Coba ini kita. Nah, ini sudah kan dia dark. Oke, berarti yang sedang dibersihkan itu biru, cukup kotor itu kuning, yang merah ini. Kalau sudah bersih ya putih. Oke, sekarang kita buat yang di kamar ya. Nah, ini kan sama saja. Jadi di kamar ini mungkin saya modif yang statusnya dulu. Kita tambahkan juga yang di kamar. Itu ada 3, 1, ada 3. Ini ada 4. Jadi ini juga 4 ya. Oke, jadi di sini saya tambah lagi 3. Oke. Nah, karena di sini scriptnya itu sama, jadi saya copy yang ini saja. Saya copy yang ini. Saya copy yang ini. Saya letakkan juga yang di kamar pada bagian yang ini. Saya letakkan di sini. Saya Ctrl V. Nah, ini sudah ya. Ini sudah. Sekarang di ruang ini saya ambil yang bagian ini, saya copy sampai di sini, saya letakkan juga di bagian hapusnya. Jadi dia dari sini sampai sini ya. Oke, dia sampai di sini. Oke, ini sudah, kita save, coba kita refresh ya. Nah, dia seperti ini. Jadi sedang yang dibersihkan warna biru, cukup kotor, sangat kotor, dia seperti ini. Oke, mungkin untuk bagian simbol-simbolnya itu sudah selesai ya. Caranya kita buat seperti ini sehingga dia bisa terbaca. Nah, mungkin mungkin kita ulang ya. Jadi di sini sudah, karyawan sudah, pasien sudah, keahlian dokter, polis sudah, ruang sudah, jadwal karyawan. Oke, rekam medis yang belum, penyakit sudah, obat sudah, kamar sudah, rawat inap. Nah, rawat inap dia seperti ini, jadi yang biru itu dia seperti ini. Perawat jaga juga sudah. Nah, dia seperti ini. Dan kebersihan dia seperti ini, jadi dia kosong dulu. Pada saat kita pilih ruang, dia muncul dan ada pemberitahuan di sini yang sangat kotor warna merah, cukup kotor warna kuning, yang sudah bersih putih, sedang dibersihkan biru. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat display tabel dinamis pada data perawat jaga dengan kebersihan. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan dan penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.